yang di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, saya akan membacakan buat kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berbalik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya beserta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berdaulat. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengar serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah dampak dari ketakutan. Minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana kita mengendalikan ketakutan. Dari 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang pertama dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sedang berbicara tentang efek. Kita berbicara tentang akibat. Kita berbicara tentang dampak, kita sedang berbicara tentang pengaruh yang diakibatkan oleh karena ketakutan. Ketakutan menjadi masalah terbesar hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketakutan menjadi masalah yang luar biasa hari ini, menghantui setiap kehidupan umat manusia. Siapapun dia, apapun statusnya, apapun jabatannya, tua, muda, kaya, miskin, kecil dan besar, semua orang dihantui dengan yang namanya ketakutan. Ketakutan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus berbeda-beda. Tapi secara khusus hari ini Bapak Ibu kita diperhadapkan dengan ketakutan yang luar biasa Bapak Ibu. Karena adanya COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Adanya COVID-19 yang hari ini membuat begitu banyak orang menjadi pesimis, membuat begitu banyak orang menjadi takut. Ketakutan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus itu beragam.
Di samping ketakutan karena COVID-19, ada ketakutan karena apa? Sebagai suami istri, punya ketakutan sendiri karena mungkinkah bisa nggak saya mampu menyenangkan istri saya? Bisa nggak saya mampu menyenangkan suami saya? Sebagai anak kita punya ketakutan-ketakutan. Mungkin nggak situasi dan keadaan seperti ini? Bagaimana masa depan saya? Kita sebagai seorang karyawan, sebagai seorang yang bekerja, kita punya ketakutan. Mungkin nggak saya akan di PHK? Kita punya ketakutan-ketakutan yang begitu luar biasa. Tetapi juga ada orang yang takut terhadap bencana. Ada orang yang juga takut terhadap ketinggian. Ada orang juga yang takut terhadap berbagai macam hal yang hari ini terjadi. Bahkan yang kami layani Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang hari ini takut karena apa? Sakit penyakit yang dialami, dideritanya. Tidak pernah kunjung sembuh. Dia sudah melakukan berbagai macam cara. Dia sudah datang ke alternatif, dia sudah datang ke rumah sakit, dia sudah datang kepada orang-orang yang memiliki kapasitas untuk menolongnya. Tetapi pada akhirnya orang-orang ini mengangkat tangan dan dia berkata, saya menjadi takut Pak Misrai. Takut terhadap apa? Sakit penyakit ini. Mungkin nggak sakit penyakit ini disembuhkan? Bahkan ada orang juga yang hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Takut karena apa? Keadaan ini. Bagaimana new normal ini? Kemarin saya dengan teman-teman hamba Tuhan, kami bersama-sama membahas dari berbagai macam gereja, kami bersama-sama membahas bagaimana ada ketakutan, ada kepanikan yang begitu luar biasa terhadap keadaan new normal ini. Apakah new normal ini akan memberikan dampak yang menguntungkan atau sebaliknya dampak yang justru menyengsarakan dan membuat banyak orang akhirnya kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah ketakutan-ketakutan yang hari ini terjadi. Jadi setiap orang, masing-masing siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun pendidikan kita, apapun status kita, kita memiliki yang namanya ketakutan. Nah, sore hari ini kita tidak sedang membahas tentang ini Bapak Ibu, tetapi kita mau melihat hal-hal apa saja. Hal-hal apa saja yang akan berdampak ketika kita memiliki ketakutan yang berlebihan. Jadi dampak apa saja yang akan kita alami, akibat apa saja yang akan kita alami, pengaruh apa saja yang akan kita alami, atau efek apa saja yang akan kita alami ketika saya dan Bapak saya memiliki ketakutan yang berlebihan. Kita lihat di dalam bagian firman Tuhan yang telah kita baca bersama pada sore hari ini. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipanggil oleh Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan. Dia melihat, dia mengalami begitu banyak mujizat Tuhan, perkara-perkara ajaib yang dilakukan Tuhan. Bangsa ini adalah bangsa yang luar biasa ditolong oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan di Mesir. Karena pergumulan mereka, keluh kesah mereka yang naik ke hadirat Tuhan, Tuhan mengutus Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tetapi kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang terjadi Bapak Ibu. Tuhan sendiri akhirnya mengambil alih kepemimpinan ini. Memimpin mereka, menuntun mereka, membimbing mereka, membebaskan mereka, mengeluarkan mereka. Tetapi kita lihat Bapak Ibu yang terjadi di ayat yang ke-11. Di sini kita lihat ada satu ketakutan yang luar biasa. Sehingga ketakutan di ayat yang ke-10 mereka berkata demikian Bapak Ibu. Lalu sangat ketakutanlah orang Mesir. Lalu ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Jadi kita lihat ketika mereka sudah keluar Bapak Ibu dari Mesir, Tuhan menuntun membimbing mereka. Mereka keluar dari Mesir seharusnya langsung ke tanah Filistin. Tetapi Tuhan sangat amat mengerti mentalitas dari orang-orang Israel. Sehingga Tuhan berpikir jangan-jangan orang-orang ini yang tidak punya pengalaman terhadap yang namanya peperangan. Orang-orang ini akhirnya kalah dan akhirnya mereka bersungut-sungut dan kembali lagi kepada Mesir. Tuhan meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membawa mereka kembali berkemah di depan Laut Tiberau.
Saat mereka berkemah di depan Laut Teberau, orang-orang Mesir kembali, Bapak Ibu, menyerang, mengejar mereka, ingin untuk menawan mereka. Dan ada ketakutan, ada kepanikan, Bapak Ibu, yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi ayat yang ke-11, Bapak Ibu, dan mereka berkata pada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Jadi kita lihat, Bapak Ibu, dampak pertama akibat dari ketakutan yang berlebihan, Bapak Ibu, membuat kita menjadi pesimis. Ketika saya dan Bapak Ibu saudara sekalian kita takut yang berlebihan, Bapak Ibu, kita akan melupakan semua mujizat Tuhan, perkara-perkara besar yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam usaha kita, di dalam studi kita, di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita. Ketika kita punya ketakutan yang berlebihan, Bapak Ibu, itu tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi justru sebaliknya, Bapak Ibu, akan menambah masalah. Masalahnya apa, Bapak Ibu? Masalahnya kita menjadi pesimis. Kita menjadi orang-orang yang patah semangat. Kita menjadi orang-orang yang mudah hilang harapan. Kita menjadi orang-orang yang mudah menyerah dengan situasi dan keadaan. Jadi Bapak Ibu yang melihat dari bagian firman, bangsa Israel mengalami mujizat Tuhan. 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam di dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi kalau kita lihat, Bapak Ibu, Tuhan sendiri yang menjadi komandan mereka, Tuhan sendiri yang menjadi pemimpin mereka. Tetapi karena ketakutan yang berlebihan, Bapak Ibu, membuat mereka fokus hanya kepada masalah, fokus hanya kepada orang-orang Mesir, fokus hanya kepada persoalan yang ada di depan mereka, sehingga akhirnya mereka melupakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau, Bapak Ibu, supaya kita tetap survive, supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap tegar, Bapak Ibu, jangan pernah memiliki rasa takut yang berlebihan. Karena ketika saya dan Bapak Ibu saudara sekalian kita memiliki rasa takut yang berlebihan, kita akan mulai merasa minder, kita mulai akan merasa tidak mampu, kita mulai akan menyalahkan diri kita. Kita akan mulai menyalahkan diri kita, dan kemudian kita mulai menyalahkan orang lain. Dan tingkat terakhir, Bapak Ibu, kita akan menyalahkan Tuhan. Di mana Tuhan? Wong Tuhan ada bersama-sama, Bapak Ibu, dengan bangsa Israel. Tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari, Bapak Ibu. Tetapi karena ketakutan yang berlebihan, mereka di ayat yang ke-11 menjadi pesimis. Karena ketakutan yang berlebihan, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah memiliki rasa takut yang berlebihan. Sebagai insan manusia, takut itu manusia, tetapi ketakutan yang berlebihan, Bapak Ibu, penuh karunia. Jadi ini akibat dari ketakutan yang berlebihan yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita jangan menjadi orang-orang yang pesimis. Tuhan yang sama yang sudah menolong bangsa Israel, Tuhan yang sama pun mampu menolong saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun tantangan yang hari ini kita alami, yang kita hadapi, percayalah bahwa ada Tuhan yang selalu senantiasa menyertai saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Itu sebabnya Bapak Ibu dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 di sana dengan jelas, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ketika kamu dicobai, kamu akan diberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi dan keadaan yang hari ini kita alami dan kita hadapi. Tadi ada kesaksian dari Ibu Ulin, tadi ada kesaksian dari Hilda, tadi ada kesaksian dari Ibu Pendeta Wiwi. Kita mau lihat begitu luar biasa. Kalau kita terfokus hanya kepada situasi dan keadaan Bapak Ibu, pikiran kita dikuras, tenaga kita dikuras, kondisi fisik kita menjadi lemah. Sehingga akhirnya kita terpapar dengan yang namanya sakit penyakit. Kita terpapar dengan begitu banyak hal yang akhirnya membuat hidup kita menjadi ruwet. Membuat hidup kita menjadi orang-orang yang mengalami yang namanya kekalahan demi kekalahan. Pesimisme Bapak Ibu tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Pesimisme tidak pernah menghasilkan sesuatu yang mendatangkan keberhasilan. Hanya optimisme yang akan mampu menolong saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, membawa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap melihat kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi ini poin yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau sore hari ini kita punya rasa pesimisme terhadap situasi dan keadaan karena kita berfokus kepada masalah, kita berfokus kepada persoalan hidup, kita berfokus kepada tantangan hidup. Tuhan mau mari kita tanggalkan semua rasa takut yang berlebihan ini dan kita mau serahkan kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bawa setiap masalahmu, pergumulanmu, persoalanmu dengan optimisme yang tinggi bahwa Tuhan yang sama mampu menolong kita, mampu menolong saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kuasanya yang sama, dulu sekarang masih berlaku bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat yang 8, di sana dengan jelas, Yesus Kristus tetap sama, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hanya akan mampu menjalani dan menghadapi setiap masalah, pergumulan dan persoalan yang ada di depan mata kita ketika kita memiliki optimisme, semangat optimisme yang tinggi. Dan kita akan melihat karya Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Poin yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dampak dari ketakutan yang berlebihan tidak orang-orang yang pesimis, membuat kita menjadi pribadi-pribadi aktivitas saya dan Bapak Saudara sekalian. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Yesus Kristus, kita lihat kontras sekali cara berpikir bangsa Israel. Awal pertama mereka berseru kepada Tuhan supaya Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Awal pertama mereka berseru kepada Tuhan supaya Tuhan mengutus orang untuk membebaskan mereka. Dan Tuhan melakukan itu. Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan mendengar seruan mereka. Tuhan mendengar permohonan mereka, doa mereka. Tetapi ketika Bapak Ibu mereka sudah dibawa Tuhan keluar dari perbudakan Bapak Ibu, mereka masih memiliki mentalitas budak. Mereka masih memiliki mentalitas perbudakan. Sehingga apa Bapak Ibu? Mereka berkata bahwa ya kami lebih nyaman. Masa lalu kami lebih nyaman dengan masa lalu kami. Kami lebih nyaman, kami ada di Mesir. Kenapa hari ini kau membawa kami ada di tempat ini untuk mencelakakan kami? Bapak Ibu, perbudakan itu tidak enak. Perbudakan itu tidak enak Bapak Ibu, karena kita tidak punya hak atas diri dan hidup kita. Kita tidak punya hak atas diri dan hidup kita Bapak Ibu. Bangsa Israel tidak punya hak. Dia hidup di tanah Mesir, dia tidak punya hak. Sebagai seorang budak, dia tidak punya hak. Dia tidak punya hak untuk memberontak, dia tidak punya hak untuk membangkang. Dia tidak punya hak untuk melakukan aktivitas sesuai yang dia inginkan. Semua diatur oleh orang-orang Mesir. Tetapi Bapak, kita lihat mentalitas mereka Bapak Ibu. Kreativitas. Mereka sudah enak. Pola berpikir mereka, cara berpikir mereka lebih bagus kami ada di Mesir. Bapak Ibu, ini sesuatu yang kontras sekali.
dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka doakan kepada Tuhan. Kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah kita pun sama seperti bangsa Israel? Seringkali kita mempertanyakan Tuhan ketika kita dulu belum mengenal Tuhan, ketika dulu kita belum bersungguh-sungguh dengan Tuhan, ketika dulu kita belum datang kepada Tuhan secara sungguh-sungguh. Hidup kita sepertinya fine-fine aja, hidup kita sepertinya enak, hidup kita sepertinya tidak punya masalah, hidup kita sepertinya tidak punya pergumulan, hidup kita sepertinya dibawa enjoy. Tetapi mengapa hari ini sudah mengenal Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan, bahkan mendedikasikan diri dan hidup kita loyal mengiring Tuhan, bahkan kita loyal di dalam segala hal untuk melakukan semtita dan kebenaran firman Tuhan. Tetapi mengapa hari ini masalah ini terjadi di dalam diri dan kehidupan kita? Hal yang sama Bapak Ibu, ini dialami oleh bangsa Israel. Mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan membawa mereka, membebaskan mereka. Tetapi ketika diperhadapkan dengan tantangan yang kecil Bapak Ibu, sangat amat kecil, tetapi mereka akhirnya Bapak Ibu mematikan kreativitas mereka sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita lihat Bapak Ibu, ketika kita fokus dengan masalah, ketika kita fokus dengan persoalan, ketika kita fokus dengan tantangan hidup Bapak Ibu, membuat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa berkreasi, apalagi berkarya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Tuhan pada jangan memiliki rasa takut yang berlebihan. Karena rasa takut yang berlebihan mematikan kreativitas saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sudah lihat bagaimana Bapak Ibu kemarin ketika kami jadi mengeluh. Keberadaan gereja. Gereja dipanggil bukan gedungnya tetapi pribadi lepas pribadi. Dengan peristiwa COVID Bapak Ibu, Tuhan sedang mendidik kita, Tuhan sedang mengajar kita. Tuhan sedang meruntuhkan sekat-sekat denominasi yang hari-hari kemarin sebelum COVID dibangun dan dibentuk oleh gereja. Lihat ini gereja saya, lihat ini denominasi saya. Dengan adanya COVID ini Bapak Ibu, kemarin kami sharing, Tuhan sedang meruntuhkan sekat-sekat denominasi. Itu sebabnya ada kesaksian-kesaksian dari rekan-rekan hamba Tuhan. Mereka bercerita bagaimana dulu sebelum COVID, jemaat mereka secara offline itu hanya 20 orang. Tetapi dengan adanya COVID, jemaat mereka bertambah 2 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat. Karena apa Bapak Ibu? Mereka tidak berfokus kepada masalah. Nah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita di GJKI Agape hari ini kita lebih fokus kepada masalah. Nah pesan juga yang saya mau ingin sampaikan kepada kita, mari kita jangan fokus dengan COVID-19. Kita fokus dengan sarana prasarana yang hari ini Tuhan siapkan. Mari kita ajak, mari kita undang rekan-rekan kita, teman kita. Hari ini sebenarnya dari Australia ada, dari Singapura ada, dari Timor Leste ada, dari Malaysia ada Bapak Ibu. Tetapi saya nggak bisa masuk, karena kita belum siap. Saya secara pribadi belum siap. Itu sebabnya ini banyak juga termasuk tadi ada Ibu Yanti Leka, ada rekan-rekan yang kami layani, jemaat-jemaat Tuhan yang kami layani. Hari ini seharusnya bergabung bersama kita Bapak Ibu. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu, internetnya saya lupa cas, tadi mati. Jadi ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat kita harus siap. Jadi saya mau katakan kepada kita, kreativitas. Dengan ini Bapak Ibu, dengan adanya COVID-19, saya akhirnya dituntut Bapak Ibu untuk belajar YouTube, untuk belajar begitu banyak hal. Itu Bapak Ibu. Bahkan ada kesaksian dari ibu-ibu yang bersaksi, yang tadinya tidak bisa memasak Bapak Ibu. Dengan adanya COVID-19, Bapak Ibu, tahu apa yang terjadi? Ibu-ibu akhirnya pintar memasak. Bapak-bapak yang tadinya tidak pintar memasak, hari ini Bapak Ibu, dengan kesaksian demi kesaksian yang ada Bapak Ibu, bapak-bapak pun akhirnya pintar memasak. Jadi kita melihat bahwa ketika kita berfokus kepada masalah Bapak Ibu, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika kita betul-betul fokus, tidak fokus dengan masalah persoalan Bapak Ibu, ada kreativitas yang akan Tuhan munculkan. Ada ibu-ibu yang akhirnya hari ini Bapak Ibu membuat, wah luar biasa. Ada Ibu Pasca ya Bapak Ibu, saya kasih kesaksian Ibu Pasca luar biasa hari ini. Akhirnya menjual kue, membuat kue Bapak Ibu, didistribusikan kemana-mana.
Ketika saya ada di sana, Bapak Ibu bersaksi, wah saya ikut bersyukur karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan telah mengaruniakan potensi, karunia, talenta bagi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi Bapak Ibu, seringkali kita tidak menyadari potensi karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita, karena kita berfokus kepada masalah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dampak dari ketakutan yang berlebihan memakan kreativitas saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Ada Pak Gideon juga yang bersaksi bagaimana dia akhirnya membuat rumahnya itu dengan dindingnya dibuat menjadi bagus. Itu sesuatu yang luar biasa. Ini kreativitas Bapak Ibu. Jadi kita lihat bahwa ketika kita tidak fokus dengan masalah, pergumulan, persoalan Bapak Ibu, ada saja jalan keluar, ada saja solusi yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan bagi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan berfokus yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan titipkan, percayakan kepada saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Poin yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dampak dari ketakutan yang berlebihan Bapak Ibu. Di ayat yang masih di ayat yang ke-12 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dampak dari ketakutan yang berlebihan Bapak Ibu, kita akhirnya apa? Mencari jalan keluar di luar Tuhan. Jadi ketakutan yang lebihan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus membuat saya dan Bapak Ibu saudara sekalian kita mencari alternatif lain di luar Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita, untuk menyelesaikan pergumulan kita, untuk menyelesaikan persoalan kita, sehingga masalah dan persoalan bukan menjadi lebih baik dan terselesaikan, tetapi justru sebaliknya menambah masalah baru dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, studi kita, dan lain sebagainya yang hari ini kita lakukan dan kita kerjakan. Bangsa Israel Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 12, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga ini adalah ketika kita punya ketakutan yang berlebihan, kita akan mencari alternatif lain di luar Tuhan, sehingga akhirnya kita terseret, kita terpikat kembali lagi ke kehidupan kita yang lama, yang pada akhirnya kita tidak menjadi berkat bagi banyak orang, pada akhirnya kita tidak memuliakan Tuhan, pada akhirnya Bapak Ibu kita kompromi dengan iman dan keyakinan kita. Banyak orang hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena ketakutan yang berlebihan Bapak Ibu yang kami layani, saya dan istri kami layani Bapak Ibu, banyak orang akhirnya hari ini Bapak Ibu mengkompromikan keyakinan mereka. Banyak orang akhirnya hari ini Bapak Ibu mencari alternatif lain di luar Tuhan. Ada yang datang ke dukun, ada yang datang ke paranormal, ada yang datang ke orang pintar dan lain sebagainya. Padahal orang pintar sendiri belum tentu mampu menolong dirinya sendiri. Ini satu kekeliruan yang besar Bapak Ibu. Tetapi mengapa orang-orang pintar ini akhirnya melakukan hal ini Bapak Ibu? Karena apa? Punya ketakutan yang begitu luar biasa terhadap masalah, terhadap pergumulan, terhadap persoalan yang dialami dan dihadapi. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memiliki ketakutan yang berlebihan di dalam hidup kita, lambat atau cepat, cepat atau lambat, Bapak Ibu mau percaya, kita akan keluar dari relnya Tuhan. Kita akan berupaya dengan kekuatan kita. Dengan kekuatan kita mentok, kita akan berupaya dengan cara-cara yang lain. Sehingga akhirnya kita menduakan Tuhan. Sehingga akhirnya apa Bapak Ibu? Kita melupakan Tuhan. Sehingga akhirnya kita menabrak kebenaran firman Tuhan. Dan kita keluar dari rel yang Tuhan mau, yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan agar saya dan Bapak Ibu saudara kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, siapapun kita, apapun status kita, apapun jabatan kita, takut itu manusiawi, tetapi jangan memiliki rasa takut yang berlebihan Bapak Ibu. Karena kita akan mengkompromikan segala hal, kita akan mengkompromikan kebenaran, sehingga kita akhirnya apa Bapak Ibu? Terjebak di dalam namanya dosa baru. Dosa baru Bapak Ibu. Dosa baru yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Kita akan bersungut-sungut, kita akan mudah marah, kita akan mudah menyalahkan, kita akan mudah Bapak Ibu tersinggung, kita akan mudah Bapak Ibu
mengabaikan segala hal yang Tuhan pernah lakukan di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Kita jangan pernah Bapak Ibu berharap, supaya jangan pernah kita bersandar kepada manusia, supaya jangan kita berharap kepada apapun yang ada di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan mau kita berharap hanya kepada Tuhan. Saya firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-17. Saya mau bacakan buat kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yeremia pasal 17, mari kita lihat Alkitab kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sana dengan jelas firman Tuhan. Saya mau bacakan buat kita semua, sehingga kita bisa melihat dampak efek dari ketakutan yang berlebihan, dan kita akhirnya lebih mengandalkan kekuatan kita. Kita lebih mengandalkan para dukun, paranormal, apapun itu yang ada di sini. Bacakan buat kita ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia tidak akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi Bapak Ibu, ini dia ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menaruh ketakutan yang berlebihan di dalam hidup kita, kita akan mencari alternatif lain. Dan akhirnya Bapak Ibu mendatangkan hal-hal yang bukan baik atas diri dan hidup kita, pekerjaan kita, studi kita, rumah tangga kita, bahkan apapun yang hari ini Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan berkata kita akan dibuat berhasil. Kita akan dibuat naik, kita akan dibuat dengan berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Tanda mujizat, tanda heran akan Tuhan nyatakan di dalam diri dan kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau supaya saya dan Bapak Ibu saudara sekalian rindu, Tuhan rindukan supaya kita menampik setiap dampak-dampak negatif, dampak-dampak atau efek-efek negatif, akibat-akibat negatif, pengaruh-pengaruh negatif terhadap ketakutan yang berlebihan. Yang pertama Bapak Ibu, dari 3 poin tadi kita harus lihat. Yang pertama adalah Bapak Ibu, datang kepada Tuhan. Jadi bagaimana supaya dampak-dampak, ketiga dampak ini di Bapak Ibu tidak terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian? Kita harus datang kepada Tuhan. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Di sana dengan jelas firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ajakan Tuhan, saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita terbatas di dalam segala hal. Masalah, pergumulan, persoalan, Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu ketidakmampuan kita. Tuhan tahu bahwa kita sebagai manusia biasa, sebagai insan yang diciptakan, kita terbatas di dalam segala hal. Karena itu Yesus menjaminkan dirinya. Dia meminta saya, dia mengundang saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, agar apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, persoalan kita, dia minta kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Bapak Ibu alami, yang Bapak Ibu hadapi saat ini. Tetapi ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan Yesus Kristus, dialah satu-satunya jaminan, dialah satu-satunya jawaban atas setiap pergumulan dan persoalan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang pertama Bapak Ibu, bagaimana supaya kita tetap survive, mengharapkan pertolongan Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana supaya kita tetap hidup berpengharapan di dalam Tuhan dan terus berkarya bagi Tuhan. Yesaya 41 ayat yang ke-6 saya mau bacakan buat kita sekalian Bapak Ibu.
Yesaya 41 ayat yang ke Ya, saya akan bacakan buat kita ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Ayat yang ke-10 saya mau bacakan buat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin yang pertama, datanglah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, supaya kita tetap survive, terus berjalan, terus berpengharapan di dalam Tuhan. Firman Tuhan mau supaya kita tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan. Tuhan mau supaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian tetap memegang teguh janji firman Tuhan. Yesaya 41 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa meminimalisir dampak-dampak negatif dari ketakutan yang berlebihan, Bapak Ibu, memegang teguh janji firman Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Kalau saya yang berjanji kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan percaya. Karena saya hari ini berjanji A, B, C, D, E, F, bisa berubah-ubah. Tetapi janji Tuhan, sekali dia berjanji, dia akan menepati setiap janji yang dia berikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Janji yang pertama yang kita lihat di dalam bagian firman Tuhan Yesaya 41 ayat 10. Dia berjanji bahwa dia akan menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Janji yang lain dia berkata bahwa dia akan meneguhkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Janji yang lain dia berkata bahwa dia akan menolong saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Janji yang lain dia berkata bahwa dia akan memegang teguh setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Bahkan dia akan membawa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian meraih yang namanya kemenangan. Itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu dari bagian firman Tuhan pada sore hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang kita baca, dari apa yang kita renungkan, bagaimana supaya kita tetap meminimalisir ketakutan yang berlebihan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mau supaya apa? Saya dan Bapak Ibu sekalian, kita percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya apa Bapak Ibu? Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun situasi, apapun keadaan, apapun tantangan hidup yang saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita alami, Tuhan mau supaya kita tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan mau supaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah akan dipermalukan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah akan dibiarkan goyah. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah akan ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya Bapak Ibu saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi, pergumulan, tantangan hidup yang kita alami dan kita hadapi, Tuhan mau percaya saja. Percaya saja kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Kualitas kepercayaan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian diuji di dalam masalah, diuji di dalam setiap pergumulan, diuji di dalam setiap persoalan, tantangan hidup yang saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ketika kita tetap percaya kepada Tuhan Bapak Ibu, kita akan melihat tanda-tanda heran, kita akan melihat tanda-tanda ajaib, kita akan melihat tanda-tanda yang luar biasa yang Tuhan buat di dalam diri dan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 56, saya mau bacakan buat Bapak Ibu dan saya. Mazmur pasal 56 ayat yang keempat dan ayat yang ke-12. Jadi di sana dengan jelas Bapak Ibu, firman Tuhan luar biasa. Saya sangat diberkati Bapak Ibu dengan firman Tuhan. Ialah, ya, 56 ayat yang keempat. Di sana dengan jelas firman Tuhan berkata demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur berkata waktu dia takut, dia tetap percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-12 dilanjutkan oleh Mazmur demikian. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini dia. Kita takut itu manusiawi, tetapi Tuhan mau ketakutan kita. Jangan menggoyahkan iman kita. Jangan menggoyahkan keyakinan kita. Jangan menggoyahkan kepercayaan kita. Dia mau mata iman kita tetap fokus hanya kepada Dia.
Sebab di balik setiap masalah, di balik setiap pergumulan, di balik setiap tantangan yang ada, Dia izinkan terjadi untuk terus membawa kita naik ke level selanjutnya, untuk membawa kita untuk naik ke tahap-tahap selanjutnya, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat diandalkan Tuhan untuk menyatakan, bahkan mendemonstrasikan kasih kuasa dan kebaikan Tuhan kepada sesama kita yang ada di sekeliling kita, yang membutuhkan kasih, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan melalui kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari jangan kita berfokus kepada masalah kita, jangan berfokus kepada ketakutan kita. Fokuskanlah diri kita kepada Tuhan. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, Dia mengajak saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk meresponi panggilannya, untuk meresponi undangannya dengan datang kepadanya, berseru kepadanya. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang berseru kepadaku, maka Tuhan akan mendengar, menyatakan isi hatinya kepada kita sekalian. Mari kita ayat firman Tuhan yang terakhir. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya rindu bacakan buat kita sekalian ayat ini. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas untuk meminimalisir setiap ketakutan yang berlebihan di dalam hidup kita. Mari datang kepada Tuhan, berserulah kepada sumber yang tepat, berserulah kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian akan mengalami yang namanya kelegaan, akan mengalami yang namanya kedamaian, akan mengalami yang namanya berkat Tuhan, yaitu damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, dan hidup berkemenangan. Biarlah kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diteguhkan, kita dikuatkan, bahkan kita dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita, dan kita bisa mengimpartasikan kebenaran firman Tuhan yang sore hari ini kita dengar kepada setiap orang, sehingga banyak orang boleh diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Saya minta Saudari Fidelina untuk membawa kita di dalam doa.